Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Ulangan 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan ayat ini adalah cerita atau kisah ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bangsa Israel berjalan di padang gurun. Lalu tiba-tiba perintah Tuhan datang kepada Musa. Tuhan mengatakan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa itu, berbaliklah ke pihak Herod dan berkemahlah di depan Baal Zephon. Saudara-saudara, di tempat ini, setelah melalui perjalanan panjang di padang gurun, sekarang mereka berkemah di pihak Herod, depan Baal Zephon. Dan saudara-saudara, di depan mereka membentang laut Teberau. Sementara itu di belakang mereka, tentara Mesir datang dan mengejar. Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun akhirnya menyuruh tentaranya bersama dengan kereta-kereta dan kuda mengejar orang Israel. Orang-orang Israel begitu ketakutan. Lalu mereka datang dan berkata kepada Musa, kurangkah kuburan di Mesir sehingga kau membawa kami ke tempat celaka ini? Apa yang sudah kami katakan kepadamu? Biarkanlah kami di sana. Biarkan kami menjadi budak seumur hidup kami. Tapi kau justru membawa kami ke tempat celaka ini. Saudara, tapi Musa kemudian datang dan berkata kepada mereka, jangan takut. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, apa artinya Tuhan akan berperang untuk kamu? Artinya, kamu tidak usah repot-repot. Kamu tidak usah berpikir untuk melawan tentara Mesir yang mengejar dengan kuda dan keretanya. Kamu diam saja dan Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini ada begitu banyak hal yang kita alami. Hal baik ataupun juga hal buruk yang kita alami. Dan hal-hal buruk yang kita alami itu sebenarnya adalah padang gurun kehidupan kita. Dan ketika kita ada di padang gurun, kita menemukan jalan buntu. Dan Tuhan seolah-olah tidak menolong. Tuhan justru membiarkan kita ada di pihak Herod, depan Baal Zephon, terkurung dalam jalan buntu. Sementara masalah di depan, masalah di belakang siap menyerah kita. Tapi saudara, seperti halnya bangsa Israel, Tuhan juga berfirman kepada kita, Tuhan yang akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Saudara-saudara, ini berarti bahwa ketika kita mengalami persoalan-persoalan dan kita bisa lolos dari persoalan itu, menghadapi badai kehidupan, dan kita bisa selamat dari masalah-masalah itu artinya bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan itu. Tuhanlah yang menganugerahkan kebaikan untuk kita. Dan semua itu gratis. Semua itu anugerah dari Tuhan. Tidak ada campur tangan kita sedikit pun di dalam semua kebaikan-kebaikan yang kita terima dalam hidup ini. Itu yang pertama secara jasmani. Tetapi secara rohani, keselamatan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka keselamatan kekal kita, keselamatan jiwa kita, itu adalah murni anugerah Tuhan. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita ada jatuh dalam berbagai macam dosa. Kita ada jatuh dalam berbagai macam pencobaan dan ujian dari Tuhan. Tapi percayalah bahwa Yesus Kristus, dialah yang akan berperang untuk kita. Dan kita akan diam saja. Saudara, pagi ini, sudahkah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu secara pribadi? Kalau belum, pagi ini ambil komitmen, ambil keputusan, terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Dan
ketika engkau sudah menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, ada badai kehidupan secara jasmani, atau bahkan ada serangan secara rohani, serangan dari setan, tak usah takut, tak usah gentar. Karena Yesus Kristus, Allah kita, Dialah yang akan berperang untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari kejadian ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka terjebak di Pihahirot depan Baal Zephon, di depan Laut Teberau membentang, di belakang tentara Mesir mengejar. Tetapi disinilah mereka harus percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun ada begitu banyak hal yang menghadang mereka di depan, datang dari belakang siap bendera mereka, namun Tuhan yang akan berperang untuk mereka, dan mereka akan diam saja. Begitu juga kami, Tuhan, dalam dunia ini ada banyak hal yang menghajar kami, ada banyak hal yang mendera kami, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Namun ketika kami percaya kepadamu sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan Tuhan kami percaya bahwa Engkaulah yang akan berperang untuk kami, dan kami akan diam saja. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.